Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir beserta pengurus jajarannya, dan yang saya hormati penyelenggara, teman-teman jagal milenial ya, yang sudah berikhtiar bersungguh-sungguh untuk mengadakan agenda yang menurut saya luar biasa. Dan di ketakmiran saya Masjid Al-Firdaus, acara seperti ini adalah agenda yang benar-benar dirindukan, dimana ya jelas ya di undangannya itu yang diundang itu milenial Mas Ramang ya, tapi yang datang kok terlalu milenial, saking terlalu milenialnya sampai ada yang rambutnya putih ya, ini milenial tekon sendiri. Nah saya sudah bersiap-siap loh, ini audiensnya milenial, tapi ketika datang masuk pintu ternyata super milenial. Jiwanya milenial. Tentunya pada pagi hari ini kita berhadapan dengan hadis Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Datang ke sini, jalannya kita, motorannya kita, nyetir mobilnya kita, itu bukan perkara yang sia-sia. Namun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini kelak akan bisa menjadi kendaraan yang mempermudah kita untuk memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berhadapan dengan kita juga berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika bermajelis ilmu, di mana Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan isi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar dulu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling tidak senang ketika beliau menyampaikan ilmu kemudian ada yang berbicara sendiri. Bicaranya dulu sama sekarang itu sedikit berbeda. Dulu berbicaranya pakai lisan, sekarang ada yang nyambi berbicara pakai HP. Nah itu Rasulullah dulu tidak suka. Panjenengan dulu kalau main HP ketika taklim, katakanlah zaman Rasulullah SAW itu Rasulullah tidak senang. Bukan saya minta dihormati atau didengarkan, bukan karena saya, tapi sekali lagi karena yang saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa hikmahnya? Kenapa nggak boleh ngomong? Ya Rasulullah SAW juga bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka harapannya beliau itu sebenarnya kalau ngaji ya, entah itu fikih ya, atau nanti secara teknis, terus tidak usah ngomong ngomong. Kalau memang butuh tanya ya tanya, catat apa yang disampaikan oleh pemateri para profesional ini. Siap ya? Saya diminta untuk menyampaikan fikih kurban ya, tapi ketika saya tanya waktunya berapa lama, 30 menit, maka saya ganti fikih kurban menjadi fikih kurban singkat ya. Karena kenapa? Fikih seputar kurban ini ya banyak hadis yang tidak tegas, termasuk siapapun yang diberi kesempatan kekayaan kemudian dia tidak mau berkorban, la taqrabanna musallana, jangan pernah mendekati tempat sholatku. Nah ini kan sindiran, tidak tegas. Nah nanti kita bakal berhadapan dengan riwayat-riwayat seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Kita mengandalkan para imam, para a'imah, yakni imam 4 mazhab ya, khususnya di negara kita yang bermadhab Syafi'i. Tapi tetap nanti saya sampaikan semua, saya usahakan semua 4 mazhab ini saya sampaikan.
Nah, sebelum kita melanjutkan fikih kurban singkat, saya ingin kita bersama-sama membaca ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Saya tanya, di mana letak Allah memerintahkan berkurban? Wanhar, dan sembelihlah. Tapi kenapa sebelumnya itu diikuti dengan didahului dengan fasolli? Nah, ini banyak salah pahamnya. Jadi mohon maaf nanti kalau materi saya meluruskan beberapa kesalahpahaman. Ada 9 kalau tidak salah poin kesalahannya perlu diluruskan. Nah, inilah pentingnya belajar fikih ya. Apa itu fikih? Orang bilang pemahaman, tapi kurang tepat. Fikih itu ya, kalau faham saja. Itu dalam bahasa Arab fahima yafham, faham. Tapi kalau pemahaman secara mendalam dan sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu disebut fikih. Dari akar kata faqiha yafqahu. Ya, kemudian isimnya namanya fikih. Nah, contoh orang biasanya ya banyak lah katakanlah. Kalau yang sering ngaji tafsir insya Allah paham dengan ayat ini. Fasolli itu seringkali dipahami sebagai sholat wajib, sholat 5 waktu. Ya, kayak gampang-gampangan ya. Orang yang baca terjemahannya saja itu ini wajib, sholat wajib. Kemudian akhirnya wanhar itu dihukumi wajib. Nah, padahal kalau kita buka kitab tafsir, fasolli ini artinya dulu asbabul nuzulnya, dulu ketika zaman Rasulullah SAW. Coba dicek tafsir Ibnu Katsir, bahwa dulu itu ada kepala suku nggak mau sholat id tanpa harus kurban dulu, menyembelih dulu. Maka diluruskan dengan firman ini, maka yang duluan itu harus fasolli dulu. Sholli apa? Sholat Idul Fitri. Maka ini menjadi hukum sholat sholat Idul Adha, barulah kita diperbolehkan untuk menyembelih. Dan ini jadi hukum tidak boleh menyembelih sebelum Idul Adha. Ya, setelah Idul Adha, selama hari tasyrik itu diperbolehkan. Nah, inilah fikih. Kita tidak boleh menyandarkan fikih atau hukum itu terhadap isi kepala kita, karena Sayyidina Ali mengatakan sungguh agama ini bukan berdasarkan akal kita, berdasarkan logika kita, tapi semua berdasarkan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Kalaulah agama ini berdasarkan logika, ya, maka tidak cocok itu ketika kita pakai sepatu kemudian wudu, yang diusap itu khufnya, kan harusnya kakinya. Tapi kenapa Rasulullah mencontohkan khuf, sepatunya diusap itu udah cukup ya. Karena itulah agama, tidak bisa dijangkau dengan logika akal manusia. Nah, ini dasar untuk kita memahami fikih singkat ke depan. Jadi apapun yang berbicara fikih, kita manut Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian kalau memang tidak bisa terjangkau, barulah kita mengambil pendapat para imam. Ya. Nah, tadi disebutkan ya dalam surat Inna A'taina itu bahwa inilah awalnya ini hadis ini, kemudian itu tadi diluruskan dengan urutan sholat dulu baru penyembelihan. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bikab syaini ya. Jadi wedhus kibas itu bahasa Arab. Kibas kaf ba sin ya, kibas. Dulu pernah Rasulullah SAW itu menyembelih 2 kibas.
lahaini, warnanya putih. Aqrataini. Kemudian qala ra'aituhu. Nah, ini yang meriwayatkan Anas bin Malik, melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menyembelih keduanya biyadihi. Nah, ini pentingnya ada jagal milenial ini. Nah, sekali lagi ya, ini saya garis bawahi, biyadihi, dengan tangan beliau sendiri, ya. Jadi kalau bisa para milenial ya, sebelum kadaluarsa usianya, mumpung kekuatannya masih oke, ya. Nanti kalau sudah tua nggak bisa nyembelih, nanti tinggal penyesalannya. Silahkan nanti konsultasi sama Asrama, sama Pak Syamsul, sama profesional lainnya. Lek bisa ya, masjid-masjid itu yang menyembelih anak-anak muda. TK. Allahu Akbar. Kemudian tidak hanya itu, Anas bin Malik juga melihat ya bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam itu menginjak kakinya di pangkal leher sebelum menyembelih kambing. Kemudian ini yang penting, wasamma wa kabbar, ya. Yang diucapkan adalah Bismillahi Allahu Akbar. Beliau menyebut nama Allah dan bertak. Cukup insya Allah sah. Bahkan ada ulama mengatakan tanpa Bismillah Allahu Akbar itu pun sudah sah. Tapi beliau mencontohkan seperti itu, ya udah kita ikuti. Nah, ini jadi pendapat ijma'. Nah, biar tidak bosan, saya selingi dengan kesalahan ya. Karena orang Indonesia itu suka yang salah-salah, kemudian dia ingin membenarkannya. Nah, ini tidak apa-apa. Ya, tidak ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan udhiyah. Udhiyah itu berkurban. Segelintir orang meriwayatkan beberapa hadis yang ajib. Ajib itu seakan-akan pahalanya besar, seakan-akan keutamaannya itu luar biasa. Ajib ya, orang Arab bilang sesuatu yang luar biasa itu ajib. Ya. Namun riwayatnya tidak sahih, ya. Tidak sahih. Terserah, bagi yang menganggap hadis dhaif bisa diambil untuk keutamaan fadhailul amal, silahkan. Memang ada hadis-hadis yang tidak sahih. Tapi saya pribadi kalau tidak sahih, mending tidak saya ya yakini. Ya, sekali lagi tidak ada dalil khusus untuk menunjukkan keutamaan kurban. Nah, ini contohnya hadis dhaif ya. Ini juga selanjutnya nanti bisa dibaca di materi. Namun waktu menuntut kita untuk segera melanjutkan. Nah, adanya adalah hikmah ya. Jadi ini adalah perkataan ulama, tidak ada hadisnya. Tapi para ulama yang rajih itu mengatakan hikmah kurban, yakni yang pertama adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mosok setahun pisan ora iso kurban, numpake mobil jagoan ya. Tapi ora iso kurban. HP-ne iPhone, tapi ora iso kurban. Yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dimana kita tahu kalau kita ngaji hadis itu buahnya Rasulullah itu senang menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ya, mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nanti kalau selain Idul Adha dengarkan khutbah seputar itu insyaallah. Kemudian yang terakhir, lebih baik daripada sedekah dengan uang senilainya ya, daripada panjenengan ya misal mengotok setahun bisa infak 3 juta. Wis ndak usah infak, lumpukno, kurbankan, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bukan hadis letterlet ya, tapi ini adalah taujihnya Imam Ibnul Qayyim. Tentu ulama kalau memberikan taujih itu ya berdasarkan hafalan Qur'annya, berdasarkan hafalan hadis-hadisnya. Jadi jangan pernah meremehkan perkataan ulama ya. Apalagi kita belum hafal Quran, belum hafal hadis, apa Nawawi yang hafal, tapi perkataan ulama sudah dinegasi, itu tidak sopan menurut saya. Kemudian hukumnya kurban ada 2 pada umumnya. Yang pertama wajib, ya itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sebagian Malikiyah. Ya, dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Kemudian yang tadi saya sebutkan fala yaqrabanna musalla. Ya.
Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan jumhurnya Imam Maliki mengatakan tidak wajib karena ada hadis yang lebih jelas ya. Apa dalilnya? Ya, idza ra'aitum hilala, ketika kita melihat hilal ya menunjukkan Dzulhijjah ya, ru'yah monggo, hisab monggo. Kemudian dan salah seorang dari kalian ya, wa arada ahadukum. Kita sepakat kalau belajar bahasa Arab. Aroda itu jika pingin, jika ada minat ya. Tapi tadi ada sindiran. Kalau HP-nya iPhone masuk ra iso ngubah gitu. Tapi tetap para a'imah yang rajih itu tidak mewajibkan. Namun sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan ya. Ini barangkali ada perokok yang ingin tobat ya. Saya tidak mengatakan rokok haram ya, itu pilihan panjenengan sendiri. Tapi ya orang-orang beberapa lingkungan teman saya lah itu pernah berhasil memang itu daripada merokok duitnya ditabung ya, itu bisa kurban. Kemudian ketika melihat sembelihannya itu, ya Allah ini uang dari yang aku kumpulkan dari berhenti merokok, itu nangis ya. Barangkali mencoba, semoga berhasil. Nah, syarat berkurban ya tadi jelas ya hukumnya sunnah muakkadah. Kalau ada yang bilang wajib ya harus dihargai, karena itu pendapat Imam Abu Hanifah. Syarat berkurban muslim ya, berkurban ya bukan menyembelih, nanti ada lagi pembahasannya. Nah, orang yang bermukim namun musafir sah berkurban ya, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga kaya atau punya keluasan ya. Kemudian yang keempat balik dan berakal. Kalau belum balik tidak perlu kurban dulu, cukup ayahnya saja atau keluarga yang sudah balik. Nah, ini disimpulkan dalam kitab fatwa Al-Mawsu'ah. Nah, kita kembali ke kesalahan lagi. Nah, tidak ada baca niat khusus untuk seorang saja. Nah, ini banyak di masyarakat ya menganggap bahwa kalau saya kurban ya udah untuk saya. Nah, padahal Rasulullah SAW dulu pernah berkurban ya. Kemudian mengatakan sebelum berkurban, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, ini kurban dari Muhammad, dari aku. Kemudian wa ali Muhammad. Pada saat itu hadisnya Ibunda Khadijah sudah meninggal. Jadi ini dalil pertanda bahwa boleh kita meniatkan untuk yang sudah meninggal ya. Kemudian terakhir wa ummat Muhammad. Ini digarisbawahi oleh para ulama, maksudnya umat Muhammad yang tidak sanggup berkurban selama hidupnya. Masya Allah, ini adalah kemudian beliau terhadap umatnya yang nggak bisa kurban. Insya Allah sudah diniatkan kurban sama dulu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekali lagi ya, boleh kita menghadiahkan kurban kita untuk yang sudah meninggal. Hadisnya sahih. 6 ciri-ciri hewan terbaik untuk kurban. Nah, ini ya, yang belum beli kurban ya, insya Allah sah kalau tidak masuk ini semua. Tapi kalau bisa, kalau ada kesempatan untuk pilihan itu monggo kesok ya. Ini hadisnya banyak, saya simpulkan. Kalau saya sebutkan satu-satu tidak nuntut masalah. Betul apa ya? Gemuk apa jenis ini kan ada hadis cukup panjang dari riwayat Muslim. Gemuk dan berharga. Lah iso ya ojo sing murah, ojo dipres 2 juta ya. Meskipun ada di Pak Heri 2 juta dibolak-balik ono. Nggih Pak Heri nggih. Ono ae, tapi ya kalau bisa ya kaisna BHP ini lah kan gitu. Kemudian 2 berwarna putih ya. Tadi al-kibasya ini al-amlaha ini. Kibas putih berwarna 2. Kemudian di hadis lain Rasul juga menyembelih putih lagi ya. Ya kesukaan Rasulullah memang putih ya. Tapi apakah harus putih semua? Enggak ya. Dominanku putih. Ketiga jantan, kalau bisa kambing, sapi jantan. Kalau bisa
Kemudian ada tanduknya berkuku dan berperut hitam ya. Makanya tidak harus putih semua, tapi didominasi putih. Kemudian nomor 6, sekeliling matanya hitam ya. Sekali lagi saya garis bawahi, namun berkurban dengan tanpa ciri-ciri di atas tetap sah. Nah, ini juga hadisnya panjang ya. Ketentuan usia hewan kurban adalah musinah dan jadaah. Jadaah itu khusus untuk domba. Ya. Kemudian kesimpulannya ini, di tabel ini bisa dicek di riwayat Muslim dan kitab Sahih Fikih Sunnah. Kalau unta minimal 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Tambahan, riwayat hadisnya itu sifatnya larangan. Jangan menyembelih sembelihan kecuali musinah. Nah, berarti tegas ya. Haram atau tidaknya Allah alam, saya belum menemui. Tapi perintah beliau jelas, jangan menyembelih kecuali musinah. Atau kalau benar-benar nggak punya uang terbatas, maka jadaah. Jadaah itu domba yang usianya 6 bulan. Nah, waktu tadi sudah saya sebutkan setelah sholat Idul Adha dalam riwayat Bukhari. Bolehnya menyembelih kurban di siang ataupun malam hari ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ya dalam syarah Muslim, ada yang punya syarah Muslim? Ini bacanya Imam ini ya, kitab Sahih Muslim langsung gitu ya. Berat sekali benar. Kalau bisa minimal kalau belajar Arba'in Nawawi beli syarahnya ya. Karena berat kalau kita tuh membaca teks hadis langsung itu. Itu tambahan saja. Ini saya boleh ngasih giveaway Mas Rahmat. Orang yang luar biasa. Bisa ya, ada ya? Boleh. Apa? Kambing 1 ekor. Mau coba apa ya? Sarung tangan. Nah, kesalahan 3 ya, mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang ingin berkurban sejak awal Dzulhijjah. Nah, ini meskipun hadisnya banyak lewat di Instagram, lewat di WhatsApp, grup-grup bapak-bapak keluarga, grup masjid itu banyak yang lewat. Tapi jangan sampai kelewat ya. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mengomentari hadis ini ya melarang beliau. Ya, beliau tegas dalam hal ini. Syarat hewan sembelihan. Nah, jelas dalam Al-Baqarah disebutkan hewan mati itu nggak bisa buat kurban, nggak usah maksa ya. Kemudian syarat penyembelih kurban, nah ini ya. Yang pertama adalah berakal. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan sudah balik atau belum balik asalkan sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Gampangannya usia 7 tahun. Tapi ciri-ciri jelasnya adalah dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dia tahu kalau sholat jamaah itu tidak boleh rame, itu udah tamyiz itu. Dia itu tahu kalau sholat itu tidak boleh mojok dewan, itu tamyiz ya. Tapi kalau usia 10, rame itu belum tamyiz. Ya, masih wis balik ya belum tamyiz. Ada seperti itu. Semoga enggak ya. Oh, banyak. Pengalaman. Nah, kemudian yang kedua ya, tadi jelas ya, harus balik. Nah, ini perbedaan pendapat dan pendapatnya sama-sama kuat ya. Bukan hadis Al-Quran. Jadi kurang kuat apa? Yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab Yahudi dan Nasrani ya. Dalam Al-Maidah ya itu jelas kalau ahli kitab itu boleh memang menyembelih kurban, tapi ya mosok kebacut di Indonesia mayoritas muslim, mosok jagal pilihan nggak bisa, jagal pilihannya nggak bisa membuat pelatihan se-Jawa Timur, mosok nggak bisa, bisa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menuju gitu. Nah ini landasannya Pak Samsul. Kalau bisa itu muslim. Nah, kenapa kenapa ada ulama yang mensyaratkan muslim? Ya karena kita bisa tahu, silakan tanya para muhalaf ya, betapa dirubahnya itu ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Itu yang menjadi alasan ulama kontemporer melarang ahli kitab, karena ajarannya itu sudah banyak berubah. Nah, kemudian menyebut nama Allah ya, tidak boleh menyebut nama selain Allah. Tidak disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya gimana?
Ada yang menyembelih atas nama Allah, tapi ada atas nama yang lain lagi. Nah ini hukumnya syirik. Nah keempat syarat tadi adalah pendapat yang disepakati oleh mayoritas ulama. Nah, jadi banyak ya. Kalau saya contohkan hadis-hadisnya mulai jam 12 ini. Tidak apa-apa masalah mulai jam 12. Oh, gak sembelih-sembelih tuh. Syarat alat untuk menyembelih. Nah ini ya nanti insya Allah bakal dijelaskan oleh para master, tapi saya menyampaikan hukumnya. Yang jelas alat pemotong, tidak boleh setrum, tidak boleh penyet, tidak boleh gebrak, ya. Tidak boleh bentung. Ya. Harus potong. Sebagian ulama potong leher, ya, tidak boleh dimutilasi. Tajam, ya, gak pati tajam sah, tapi yo kasihan. Tidak masuk adab. Mohon maaf, saya tidak nyampaikan adab ya, karena adab nanti hadisnya penjelasannya cukup lama. Karena 30 menit tidak cukup menjelaskan adab. Nanti insya Allah dibahas sama para profesional. Nah ini memotong saluran makanan al-halqum, ya, kemudian saluran pernapasan al-mari'u, dan saluran darah. Nanti dijelaskan nih ketiga jenis saluran ini. Nah ini 4 pendapat ya. Yang sahih menurut saya minimal adalah saluran darah dua-duanya terputus, plus salah satu, entah itu saluran makanan, entah itu saluran pernafasan. Tapi MUI mengatakan kalau bisa disembelih semuanya, keempat-empatnya. Dan saya setuju juga, itu juga anjuran yang bagus dan menurut berdasarkan dalil juga. Kemudian tidak boleh, barangkali saya tidak tahu, tidak pernah tahu, ada yang bablas sampai kepalanya tugel, tidak ada ya? Ada. Tidak bisa mas. Oh tidak bisa. Kalau bisa, aku dan pakai teknologi ya. Tiba-tiba bablas itu tidak boleh langsung kepala, karena sebagian ahli medis mengatakan kalau tugel del ya istilahnya, itu aliran darahnya tidak maksimal. Nah, tidak menggunakan tulang dan kuku, insya Allah tidak ada ya. Kesalahan nomor 5. Nah, ini sering para takmir wajib memiliki ilmu ini ya. Menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban itu terlarang. Kemudian memberi upah dan jagal dan hasil sembelihan kurban itu dilarang. Ada nggak yang membolehkan? Ada, nanti saya sampaikan. Hadisnya jelas ya, sangat jelas hadisnya sahih. Siapapun yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya tidak diterima. Boleh nggak menerima yang seperti itu? Boleh-boleh aja, apa kalau menerima. Tapi diterima atau tidak, ya sesuai hadis beliau tidak diterima. Nah ini Imam Syafi'i lagi ya, beliau sangat tegas dalam fikih kurban. Imam Syafi'i dan Ahmad melarang menjual hasil kurban termasuk barter ya. Ijol-ijolan itu kalau bisa jangan, apalagi menjual dengan uang. Nah, kesalahan nomor 6 ya. Boleh tidak bersolawat ketika mau menyembelih? Saya pribadi silahkan, tapi jangan pernah sandarkan itu kepada Rasulullah. Jangan pernah meyakini itu Rasulullah mengajarkan gitu. Tapi kalau mau bersolawat, ingin memantapkan hati, silahkan. Karena ya mubah menurut saya. Tidak ada bacaan atau lafal tertentu untuk niat menyembelih. Ya, belum pernah ditemukan ada dalil atau contoh mengajarkan bacaan atau lafaz niat tertentu untuk menyembelih hewan kurban. Nah, yang diajarkan beliau hada min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Bismillahi Allah wa akbar. Nah, kalau misal ada ucapan-ucapan yang memantapkan hati ya monggo, terserah. Tapi saran saya jangan diajarkan ke orang lain. Memberi upah jagal hukumnya boleh. Nah ini menyambung ya. Kenapa saya sambung di akhir? Karena hadisnya paling banyak. Kesalahan 9. Memberi upah jagal hukumnya boleh. Ini perkataan Imam Nawawi ya. Namun dengan upah selain dari hasil
hewan yang telah disembelih. Ini komentar Imam Nawawi terhadap hadis Muslim. Ya. Nah, apa hadis yang dikomentari sama beliau? Dijelaskan Rasulullah SAW sebenarnya tidak perlu dijelaskan sebenarnya. Soalnya jelas. Aku mensedekahkan daging, beliau SAW, kulit dan jilalnya, ya, kulit punggung. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Sudah jelas ya? Jelas, sangat-sangat jelas. Nah, sebagian ulama membolehkan memberikan upah dengan kulit, ya. Siapa beliau? Imam Hasan Al-Basri. Namun ini pendapat minoritas. Tapi tetap kalau ada yang seperti itu, ya cukup dinasihati. Kalau nggak bisa dinasihati, beliau semoga punya sandaran hadis. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terakhir ya. Tadi sempat disinggung, boleh enggak kita kurban dengan hewan kurban yang terkena PMK. Nah, saya pribadi ya, atau MUI dulu aja lah. MUI membolehkan PMK yang, ini fatwa terakhir yang saya dapat ya, PMK yang ringan itu boleh. Tapi PMK yang berat itu tidak diperbolehkan atau haram, tidak diterima ya. Kemudian kalau pendapat fatwa yang saya minta dari guru saya, ringan maupun berat, kalau bisa jangan. Kalau bisa carilah yang benar-benar sehat ya. Kalau bisa tidak terjangkit penyakit apapun ya. Nah, kemudian nanti tanya, apa hukumnya menerima hewan kurban yang PMK? Nah, saran saya tetap diterima ya, tetap diterima dengan husnuzon kepada saudara-saudara kita. Mereka sudah berupaya, para panitia, untuk membebaskan kurban-kurban ini dari penyakit. Insya Allah susun. Toh kata Kementerian Pertanian yang saya dapatkan informasinya, meskipun terjangkit PMK itu masih aman dimakan. Tapi mikir kadang-kadang ya. Tapi secara fatwa MUI membolehkan yang ringan. Untuk menerima, saran saya diterima saja, tidak usah nanti di pintunya dituliskan tidak menerima hewan kurban, takut PMK. Saran saya tetap diterima saja sebagai ukhuwah Islamiyah ya. Saya kira cukup. Saya lihat ini wajah-wajah para ustadz, jadi tidak perlu tanya seperti ini ya. Mungkin saya satu aja. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin saya perlu diluruskan ke dalam sebuah hadis. Saya pernah membaca bahwa salah satu syarat penjaga kurban adalah wajib untuk sholat 3 rakaat dulu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ada benarnya, tapi saya belum pernah menemui hadis itu. Tapi dari mungkin itu penjelasan tafsir mungkin. Kalau hadis saya belum pernah menemui. Ya. Tapi memang ya memang harus sholat Idul Adha dulu ya. Karena jelas fasholli li rabbika wanhar ya. Isyarat dari Al-Qur'an dan hadis itu jelas, sholat Id itu harus ditunaikan untuk adanya kurban. Cukup ya menurut saya karena agendanya masih banyak. Sahabat Joseph, ini insya Allah ada kabar, ada perbedaan waktu penyembelihan. Jadi ada kalender yang 9, ada kalender yang 10. Hisab ya. Ya, jadi insya Allah kabar-kabar yang terdengar itu pemerintah akan melaksanakan di tanggal 10. Oh, diakhirkan. Pokoknya ada 2 Idul Adha, semuanya seperti ini. Ini bagaimana hukumnya ketika kami mengikuti pemerintah, kemudian di masjid sebelah itu melaksanakan tanggal 9-nya, kita membantu untuk itu, bagaimana hukumnya? Padahal kita belum sholat, intinya seperti itu. Ini masalah kontemporer ya, karena dulu pada zaman Rasulullah itu tidak ada perbedaan hadis seperti ini. Tapi ini tetap menjadi pertanyaan berulang ya. Menjadi pertanyaan berulang. Kalau saya pribadi ya kembalikan ke keyakinan masing-masing.
Karena ada 3 pendapat. Yang pertama harus ru'yat, 2 pendapat ya. Ru'yat dan hisab. Kalau emang ru'yat ya ikut ru'yat aja. Termasuk sholat dan penyembelihannya. Tapi kalau yang penganut hisab ya, hisab itu bukan hanya Muhammadiyah ya. Mohon maaf saya luruskan ya. Hisab itu bukan Muhammadiyah. Banyak pondok-pondok NU, lembaga-lembaga NU itu juga menggunakan hisab ya. Termasuk ya kita sudah tahu lah di grup WA bahwa Gus kita, Gus Baha itu juga cenderung ke hisab. Jadi hisab itu bukan milik Muhammadiyah, saya luruskan. Seperti itu. Kalau cocok hisab silakan secara waktu urutan itu ikut hisab, dan kalau ru'yat silakan ru'yat. Namun mohon maaf, ikut keyakinan masing-masing berdasarkan hari tasyrik menurut penentuannya. Karena kalau misal 10 Dzulhijjahnya hisab ya harus ikut hisab sampai 13 Dzulhijjahnya, seperti itu. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan yang salah milik saya Al-Faqih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Saya doakan tahun ini bisa berkurban. Kalau tidak bisa minimal tahun depan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.